Setelah itu Abraham, bagaimana caranya kalau saya membuat Ka'bah buatan di kota kita? Setelah dibikin, Abraham tidak satupun orang yang datang ke negaranya Abraham. Dia cemburu. Satu-satunya jalan agar semua orang itu datang ke kota saya, satu-satunya jalan adalah kita menghancurkan Ka'bah. Yang notabene di situ ada batu Hajar Aswad. Kita tahu bahwa batu Hajar Aswad itu adalah batu surga. Ini yang sudah bisa mencium, mungkin meraba, ada Bapak Darwin. Nah itulah. Semoga kita yang nanti juga bisa mengikutinya. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu terjadilah penyerangan yang dipimpin oleh Raja Abraha sendiri dengan kekuatan yang besar, yaitu pasukan gajah. Kita tidak bisa berpikir, kita tidak bisa mengikuti apa yang sudah terjadi saat itu. Di saat itu ternyata orang-orang sudah memiliki kemampuan untuk menjadikan gajah yang notabene sebagai hewan terbesar, hewan terganas, menjadi tunggangan dan bisa menurut diajak untuk berperang. Itu adalah luar biasa. Luar biasanya. Itulah akal yang dimiliki oleh manusia. Entah bagaimana caranya melatih mereka. Setelah itu diadakan penyerangan ke kota Mekah itu. Abraham punya mau, Allah punya kehendak. Kehendak Allah yang terjadi. Kita bisa bayangkan yang notabene suku-suku kecil di Arab saat itu, kalau diserang oleh kekuatan yang besar yang sudah memiliki kendaraan gajah. Kalau sekarang mungkin itu sekelas tank yang besar itu. Ya itu belalinya bisa untuk nembak-nembak. Nah, jadi setelah itu diserang, Allah mengirimkan kekuatannya, menunjukkan bahwa Allah itu maha kuat dengan hanya mengirimkan burung. Burung ababil kecil, tapi ribuan burung ababil yang sudah dilengkapi dengan peluru dari neraka, batu-batu dari neraka, dijatuhkan kepada tank-tank atau gajah-gajah yang besar tadi. Akhirnya Abraham kalah. Itulah kenapa disebut tahun gajah. Jadi jangan sampai nanti ada anak kita yang menanyakan, Pak, kenapa kok disebut tahun gajah? Ya mungkin dulu ada gajahnya, cuma begitu aja, jadi tanpa tahu ceritanya. Kemudian selanjutnya pada kesempatan ini selanjutnya adalah sejarah perjalanan Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa di umur 6 bulan dalam kandungan Rasulullah SAW sudah menjadi yatim. Kemudian setelah lahir umur 2 tahun diambil lagi, kemudian umur 4 tahun bertemu dengan ibunya yaitu Aminah. Setelah 2 tahun sama ibunya, hanya 2 tahun sama ibunya, kemudian ketika Yarah ke makam bapaknya yaitu Abdullah, pulang dari Yarah, ibunya Siti Aminah meninggal dunia. Jadi perjalanan di umur 6 tahun Rasulullah SAW sudah menjadi yatim piatu. Makanya ketika dalam Quran siapapun yang mau memelihara anak yatim piatu ada di rumahnya itu akan mendapatkan berkah. Bukan karena Rasulullah itu yatim piatu, bukan. Tapi memang kita mengetahui bahwa di sisi kehidupan, jangankan yatim piatu yang sama sekali tidak ada bapak sama mamanya, yang yatim saja, kalau bapaknya yang tidak bekerja atau muda, bapaknya sudah nggak ada, anak mamanya tidak bekerja, kita tahu, kita bisa membayangkan kehidupan mereka bagaimana. Sedangkan kita saja, maaf kata, bukan kita tidak mencuri, kadang-kadang kita merasa susah. Untuk itu, untuk mewujudkan semangat kepedulian kepada sesama, kita mesti keluar. Maka kata, jangan kita cuma hanya tahu kehidupan kompleks, tapi kita keluar. Saat aman kita bisa keluar, melihat. Mungkin kita bisa datang ke tempat panti jompo. Dengan datang ke tempat panti jompo, kita ingat ibu kita yang sudah tua, yang mungkin jauh di Jawa sana. Di sini
ternyata ada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tidak kuat dan tidak berdaya lagi. Mungkin ada sedikit sisa ataupun sedikit rezeki dari kita yang bisa kita salurkan kepada beliau-beliau. Mungkin kita bisa mendatangi panti asuhan yang di situ notabene mungkin ada anak yatim, ada anak telantar yang sudah dipelihara oleh panti asuhan itu, kita bisa tahu kehidupan mereka. Jadi dengan kita keluar, kita melihat keadaan dalam sekitar kita, kita akan tahu dan kita akan timbul empati, rasa kasihan kepada mereka. Dan untuk yatim piatu ini mungkin mohon izin kami tekankan bahwa di dalam surat Al-Ma'un sudah dijelaskan seperti itu. Kita yang sudah melaksanakan sholat sebagai pedoman tuntunan dari Rasulullah SAW aja masih bisa celaka, apalagi sama sekali yang tidak. Siapa yang sholatnya celaka itu siapa? Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kenapa dikatakan lalai? Sholatnya asal-asalan. Begitu Allahu Akbar masih tanggung, begitu Allahu Akbar nanti sebentar lagi. Setelah waktunya menjelang habis baru kita sibuk. Ini banyak sekali kita temuin sekarang ini. Kemudian di situ juga siapa yang celaka itu orang-orang yang menelantarkan anak yatim. Kita bisa mungkin di sini yang kemarin ibu-ibu sudah pernah digalang, alhamdulillah itu adalah ide yang cemerlang sekali. Di sisi lain kita bisa menimbulkan ataupun mengharapkan bantuan dari anggota, dari ibu-ibu yang ada di sini. Kemudian di sisi lain bahwa itu merupakan tanda kasih sayang kita kepada mereka. Insya Allah apa yang mereka sudah lakukan dan mungkin dari kita sedikit itu bisa menjadikan amal ibadah bagi kita semuanya. Kemudian selanjutnya di umur yang 6 tahun sudah yatim piatu. Kehidupan perjalanan Rasulullah SAW tidaklah segampang dan semudah yang kita bayangkan sebagai Nabi. Sebagai manusia yang paling sempurna di muka bumi, sebagai manusia pilihan, Rasulullah tetap menghadapi kehidupan-kehidupan yang penuh dengan cobaan. Tidak semudah kalau misalkan ini adalah kekasih Allah maka diberi kemudahan semuanya. Tidak. Manusia yang baik terbaik adalah para nabi dan rasul. Namun kita bisa juga melihat contoh-contoh dari nabi dan rasul itu yang diantaranya ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kuat, ada yang lemah. Itu adalah tanda bukti kebesaran Allah SWT kalau kita mau melihatnya. Contoh nabi yang kaya raya, kaya sekali, tidak ada manusia di dunia yang bisa melebihi. Contohnya adalah Nabi Sulaiman. Jangankan manusia, hewan, jin, dan seluruh makhluk hidup takluk di bawah kaki Nabi Sulaiman. Itu contoh nabi yang kaya. Itu nabi. Kemudian masih ada nabi yang sebaliknya. Nabi yang miskin, rumah pun tidak ada, istri pun tidak pernah kita dengar keberadaannya, atau kita tidak pernah mendengar bahwa Nabi itu punya istri, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini adalah Nabi yang paling miskin. Namun Nabi yang paling miskin ini diceritakan bahwa suatu saat nanti akan menjadi turun lagi ke dunia sebagai musuhnya Dajjal. Itu adalah bukti kebesaran Allah bahwa kita di dunia ini bermacam-macam. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kuat, Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam itu yang mengalahkan raja terkuat di dunia, yaitu Raja Fir'aun. Itu pun juga dengan pertolongan Allah SWT. Pada ceritanya ketika Nabi Musa alaihissalam dari lahirnya pun sudah di dalam tengah kekacauan, di mana sudah diramal bahwa
anak laki-laki yang lahir akan menjadi musuh bagi kerajaan. Maka ketika itu Fir'aun memerintahkan siapapun yang bayi yang lahir tahun itu harus dibunuh, terutama yang laki-laki. Dengan kebesaran Allah, izin Allah, Musa dihanyutkan di Sungai Nil. Yang notabene arah Sungai Nil itu merupakan arah ke kerajaan Fir'aun. Kita bisa bayangkan tanpa bantuan dari Allah, sesuatu yang dibenci kemudian didatangkan ke suatu tempat yang membenci, pasti akan menjadi musuh yang sangat empuk. Namun dengan kebesaran Allah, dengan kasih sayang rahmatnya, ditumbuhkan rasa cinta itu ke istri Fir'aun. Akhirnya dia akan menjadi anak, kemudian hidup di lingkungan istana bersama anaknya Fir'aun, yaitu kalau itu Ramses 1, Ramses 2. Itulah cerita-cerita betapa Allah itu maha besar dan akan memberikan petunjuk kepada kita, dengan catatan kita mau mempelajari, kita mau membaca, dan kita juga mau menganalisanya. Kemudian kita masukkan ke dalam kehidupan kita ini. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kalau dilihat tadi dalam ini, kita sudah mengatakan juga, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa di dalam diri Rasul itu sudah terdapat seluruh contoh kebaikan. Kalau kita sudah baik, otomatis kepedulian kepada semua ini akan tumbuh dengan sendirinya. Di mana orang yang baik adalah orang yang mau berbuat baik kepada orang yang baik kepadanya. Hidup kita atau manusia itu bisa diibaratkan seperti air dalam botol. Air dalam botol kita taruh untuk beberapa lama. Kalau kita ambil kemudian kita kocok-kocok, ternyata air itu keruh, itu berarti bukan air yang jernih, berarti tidak baik. Sama dengan isi dalam diri kita. Kalau manusia ini ternyata dikocok-kocok, ada yang menjahili, ada yang menghina, ada yang ngomongin begini, masih mampu atau masih bisa berbuat atau membalas dengan kejahatannya, maka manusia itu belum baik. Tapi kalau manusia atau air yang jernih tadi ditaruh untuk beberapa lama, belum terkontaminasi isinya, dikocok-kocok, dia akan berbuih aja, kemudian akan kembali menjadi bening lagi. Itulah ibaratnya seperti itu. Kembali ke tema, kita harus peduli kepada sesama. Ada cerita Rasulullah SAW ketika beliau selalu memberikan makanan kepada seorang nenek yang buta. Bayangkan, seorang nenek yang buta, Yahudi yang buta, yang betul-betul dia memusuhi Rasulullah, namun selalu disuapi sampai Rasulullah tidak ada ataupun wafat. Barulah wanita itu kehilangan. Setelah Rasulullah wafat, kemudian diganti oleh Abu Bakar. Ditengok, dipegang tangannya, ternyata bukan tangan Rasulullah. Nenek itu baru sadar bahwa Rasulullah sudah meninggal. Maka saat itu dia mengucapkan syahadat. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kembali lagi, tujuan kita sesuai tema sudah mungkin banyak sekali contoh-contoh yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita untuk meningkatkan kepedulian. Kepedulian bukan hanya seseorang saja. Ketika Rasulullah SAW pernah menjadi hakim, ketika saat itu Ka'bah dibuka, kemudian semua barang berhala yang di dalamnya dikeluarkan, satu, yaitu Hajar Aswad akan ditempatkan di tempatnya semula. Terjadi perebutan antar suku itu. Suku ini ingin memiliki kuasa, ingin menaruhnya aja, terjadi perselisihan.
1 hari, 2 hari, 1 minggu tidak terselesaikan. Akhirnya mereka sepakat, siapa orang yang keluar dari pintu itu besok pagi, maka dialah orang yang berhak menentukan Hajar Aswad ini siapa yang ditunjuk, dari suku mana. Ketika paginya Rasulullah SAW keluar dari pintu itu, kemudian ditunjuk oleh mereka, ya Muhammad, siapa suku di antara kami yang berhak untuk menempatkan Hajar Aswad lagi? Rasulullah SAW kemudian membuka sorbannya. Sorban itu kemudian beliau bentang, kemudian 4 suku ini, 1 orang suruh memegang sudut dari sorban itu. Kepala sukunya dipanggil untuk memegangnya. Kemudian Rasulullah SAW, daripada kalian bertengkar, maka saya akan ambil batu ini, kita angkat bersama-sama. Itulah salah satu kecerdasan Rasulullah dalam mengatasi suatu masalah. Pada umur sekitar 38 tahun, masih muda ketika itu. Panjang lebar, kalaupun kita ceritakan, mungkin perjalanan Rasulullah ini tidak akan cukup karena waktunya terbatas. Dan mungkin karena sudah pada mulai baterainya sudah habis, maka tidak ada salahnya kalau kita bersolawat. Mari bersama-sama kita bersolawat. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil haqi Rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Mungkin sudah kurang antuknya ya. Mungkin kita bisa lanjutkan sedikit lagi, di mana perjalanan Rasulullah sebagai teladan ataupun rahmat bagi alam ini dan tidak bisa dipungkiri. Bahkan dalam suatu pemilihan itu ternyata Rasulullah itu menjadi salah satu yang terbaik di antara 100 orang terbaik di dunia. Itu yang mengadakan penelitian bukan orang Islam. Mungkin kalau yang mengadakan penelitian orang Islam mungkin akan terjadi istilahnya, ini kan Nabi saya, makanya harus yang pertama. Justru orang yang non Islam tapi mengakui. Nah, kita sekarang yang menjadi umatnya kadang-kadang lupa dengan apa yang menjadi sunnahnya. Sunnah Rasulullah SAW kalau kita pegang, insya Allah seperti yang komandan tadi aturkan, sudah disampaikan kepada komandan, itu kita akan mendapat ketenangan. Percayalah bahwa semua manusia ini punya masalah. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Selagi hidup, manusia itu tidak akan lepas dari cercaan, makian orang lain. Sebaik apa orang, ada yang tidak suka. Apalagi kita tidak baik. Tapi orang yang tidak baik, sesama komunitas mereka saling menghormati. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, kita mencoba mengetahui sejarah Rasul. Kita mencoba untuk mengikuti apa yang menjadi sunnah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mau wafat, itu bukan istrinya, bukan ibunya, bukan anaknya atau cucunya yang dipikirkan, bahkan bukan dirinya sendiri yang dipikirkan, adalah umatnya. Bagaimana dengan umatku nanti ketika aku sudah tidak ada? Karena seorang Rasul, seorang Nabi, ketika Rasulullah mau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, jadi ditanya, ya Muhammad,
hari ini saya diperintahkan untuk mencabut nyawamu, bagaimana menurut kamu? Lalu Muhammad menjawab apa? Saya siap saja, asalkan saya diberi kabar gembira. Naik lagi Israel menemui malaikat Jibril, menghadap Allah. Turun lagi mengatakan bahwa seluruh dosa Muhammad sudah diampuni. Seluruh nabi dan rasul sebelum kamu haram masuk surga, sebelum kamu duluan masuk surga. Lalu Rasulullah mengatakan, bukan itu yang saya pikirkan. Saya tidak pernah memikirkan saya. Tapi bagaimana dengan umatku setelah kepergian saya? Bagaimana dengan umatku? Malaikat Jibril tidak bisa menjawab. Naik lagi menghadap Allah SWT. Mendapat amanah dari Allah SWT, menyampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Jibril mengatakan umatmu aman kalau memegang dua, yaitu masih tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Wa'tasimu bihablillah, yaitu berpegang pada tali Allah. Berpegang pada Al-Quran dan Sunnah berarti kita ikhra,